Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Monika Ipratiwi dengan NIM PO 7139025018 dari tingkat 1C. Nah, pada video kali ini saya akan membahas laporan praktikum fisika farmasi saya dengan judul Fenomena Distribusi Asam Salisilat. Nah, pada video ini mencakup tujuan praktikum, dasar teori secara singkat, gambaran prosedur kerja, hasil yang diperoleh, dan yang paling utama yaitu pembahasan mendalam yang akan saya bahas pada video ini. Nah, kita mulai dari tujuan praktikum ini. Ada 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu memahami dan melakukan pengujian kelarutan asam salisilat pada 2 pelarut yang tidak saling bercampur, yaitu minyak goreng dan air. Yang kedua, menghitung koefisien distribusi atau KD asam salisilat antara fase minyak dan fase air berdasarkan hasil titrasi dengan NaOH 0,1 N menggunakan indikator PP. Yang ketiga yaitu memahami bagaimana fenomena distribusi ini berpengaruh terhadap distribusi obat di dalam tubuh manusia yang sangat relevan dengan praktik kefarmasian. Nah, kenapa topik ini penting? Coba kamu bayangkan, ketika kita menelan tablet, zat aktifnya harus melewati lapisan demi lapisan di tubuh. Lendir saluran cerna, membran sel usus yang bersifat lemak, kemudian masuk ke darah, lalu didistribusikan ke seluruh jaringan. Kemampuan obat berpindah dari fase berair ke fase berlemak, atau sebaliknya, inilah yang dipelajari dalam fenomena distribusi ini. Obat yang terlalu suka lemak tidak bisa cukup larut di darah. Obat yang terlalu suka air tidak bisa menembus membran sel. Obat yang ideal harus punya keseimbangan di antara keduanya, dan koefisien distribusi adalah alat ukurnya. Sebelum prosedur, mari kita bahas dasar teori yang mendasari praktikum ini. Yang pertama, hukum distribusi Nernst. Prinsip utama praktikum ini adalah hukum distribusi Nernst yang menyatakan apabila suatu zat terlarut dimasukkan ke dalam sistem 2 pelarut yang tidak saling bercampur, zat tersebut akan terdistribusi di antara kedua fase dengan perbandingan konsentrasi yang tetap pada suhu konstan. Perbandingan itu disebut koefisien distribusi atau KD. KD sama dengan konsentrasi zat di fase minyak dibagi konsentrasi zat di fase air. Jika KD lebih dari 1, zat lebih suka fase air atau lipofilik. Jika KD kurang dari 1, zat lebih suka air atau hidrofilik. Yang kedua yaitu jenis pelarut. Ada 3 jenis pelarut. Polar seperti air, nonpolar seperti minyak dan benzena, dan semipolar seperti alkohol. Dalam praktikum ini, air mewakili fase polar dan minyak goreng mewakili fase nonpolar. Yang ketiga yaitu karakter asam salisilat. Asam salisilat C7H6O3 adalah asam lemah dengan pKa sekitar 2,97 sampai 3,00. Strukturnya memiliki cincin benzena yang nonpolar sekaligus gugus karboksil dan hidroksil yang polar. Sifat amfifatik inilah yang membuatnya bisa terdistribusi di kedua fase. Yang keempat yaitu hubungan KD dengan log P. Dalam farmasi dikenal istilah log P, logaritma koefisien partisi dalam sistem standar N-oktanol atau air. Log P, asam salisilat menurut PubChem adalah 2,26 sampai 2,29. Nilai log P antara 1 sampai 4 umumnya menunjukkan obat yang kemampuan absorpsi membran yang baik. Kita bandingkan nilai KD dengan angka ini di bagian pembahasan. Tahap pertama yaitu pembuatan dan pembakuan NaOH 0,1 N. Timbang 4 gram NaOH, lalu larutkan dengan sedikit air, masukkan ke labu ukur 1000 ml dan tambahkan aqueous hingga tanda batas. Karena NaOH mudah menyerap CO dari udara, perlu dibakukan menggunakan asam oksalat sebagai standar primer yaitu sebanyak 10 ml. Larutan asam oksalatnya lalu kita titrasi dengan NaOH menggunakan indikator PP hingga terbentuk warna merah muda. Yang kedua yaitu penyiapan larutan asam salisilat. Nah, sebanyak 200 mg asam salisilat kita larutkan dalam 100 ml aqueous, kemudian dibagi menjadi masing-masing 50 ml. Tahap yang ketiga yaitu percobaan distribusi. Bagian pertama, Erlenmeyer 1 itu menjadi belangko 50 ml larutan asam salisilat dalam air tanpa minyak. Bagian kedua yaitu Erlenmeyer kedua menjadi larutan ekstrak ditambah 50 ml minyak goreng, lalu dikocok selama 15 menit menggunakan corong pisah agar asam salisilat terdistribusi antara fase air dan fase minyak. Setelah didiamkan hingga kedua fase terpisah, masing-masing diambil 25 ml. Tahap yang keempat yaitu titrasi dan perhitungan KD.
Setiap sampel ditambahkan 3 tetes indikator PP, lalu dititrasi dengan NaOH hingga terbentuk warna merah muda. Dari volume NaOH yang terpakai, kita hitung kadar asam salisilat di blanko dan di fase air ekstrak atau di fase minyak. Nah, kadar di fase minyak sama dengan kadar blanko dikurang kadar air ekstrak, KD sama dengan kadar minyak dibagi kadar air ekstrak. Sekarang mari kita lihat hasil yang saya peroleh. Hasil pembakuan NaOH, volume NaOH untuk menitrasi 10 mili asam oksalat sama dengan 8,1 mili. Molaritas NaOH 1000 dibagi 8,1 dikali 0,001 sama dengan 0,1235 m. Kadar blanko, fase air sebelum diekstraksi, volume NaOH blanko saya yaitu 8,1. Kadarnya sama dengan 8,1 dikali 0,1235 dikali 138,12 dapat hasilnya 138,17 mg. Kadar fase air setelah diekstraksi, volume NaOH ekstrak sama dengan 2,1 mili. Kadarnya 2,1 dikali 0,1235 kali 138,12 sama dengan 35,82 mg. Kadar fase minyak yaitu 138,17 dikurangi 35,82 sama dengan 102,35 mg. Koefisien distribusi atau KD-nya sama dengan 102,35 dibagi 35,82 dapatlah hasilnya 2,86. Nah, KD sama dengan 2,86. Artinya, asam salisilat lebih banyak di fase air dan perbandingan hampir 3:1. Nah, berikut saya bacakan data seluruh kelompok saya. Yang pertama itu ada Zahra, volume NaOH blankonya yaitu 7,1 mili, volume NaOH ekstraknya 2,5 mili, KD-nya 1,84. Yang kedua ada Erli, volume NaOH blanko 7,3 mili, NaOH ekstrak 2,25 mili dan KD-nya 2,32. Yang ketiga yaitu ada Hoirunisa, volume NaOH blankonya yaitu 7,6, NaOH ekstraknya 3,1 dan KD-nya 1,45. Yang keempat ada Ripo, volume NaOH blankonya 7,3 mili, NaOH ekstraknya yaitu 4,2 mili dan KD-nya 0,74. Yang kelima yaitu ada saya sendiri, Monica, volume NaOH blankonya 8,1, NaOH ekstraknya yaitu 2,1 mili dan KD-nya 2,86. Yang keenam ada Al-Insan, itu volume blankonya ada 8,3, NaOH ekstraknya ada 3,5 mili dan KD-nya 1,37. Yang ketujuh ada Azizah, yaitu NaOH blankonya 3,5 mili, NaOH ekstraknya 2,8 mili dan KD-nya 1,68. Yang terakhir ada Enji, volume NaOH blankonya yaitu 8,0 mili, volume NaOH ekstraknya 3,0 dan KD-nya 1,67. Jadi rata-rata KD dari kelompok kami yaitu 1,74. Nah, terlihat variasi KD antar mahasiswa cukup besar, dari 0,74 hingga 2,86. Ini akan kita analisis mendalam di bagian pembahasan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu pembahasan. Di sini saya akan membahas 4 subtopik besar: perbandingan hasil dengan standar dan literatur, faktor-faktor penyebab perbedaan hasil, perbandingan dengan praktikum sejenis dari berbagai sumber, dan yang terakhir yaitu ada makna koefisien distribusi dalam farmasi. Nah, mari kita masuk yang A, yaitu perbandingan hasil dengan standar dan literatur. Mari kita bandingkan nilai KD saya dengan berbagai referensi. Saya mendapatkan KD sama dengan 2,86, rata-rata kelompok 1,74. Pertama, kita bandingkan dengan Anastasia Rida N 2015, FMIPA Universitas Pajajaran, praktikum paling mirip dengan kita. Sistem minyak kelapa sawit air, metode titrasi NaOH, hasil KD-nya sama dengan 0,816. Asam salisilat justru lebih banyak di fase air. Yang kedua yaitu ada log P, standar dari PubChem. Nilai log P asam salisilat dalam sistem N-oktanol atau air adalah 2,26 dikurang 2 sampai 2,29. Nah, setara KD sekitar 2,26 sampai 2,29.
Yang menarik, hasil saya KD sama dengan 2,86. Justru mendekati nilai log P standar N-oktanol atau air. Apakah ini berarti hasil saya paling benar? Belum tentu, karena perlu dipahami bahwa sistem perlarut kita berbeda dengan berbagai N-oktanol atau air standar. Yang jelas, tren umum dari seluruh data kita tetap konsisten dengan teori. Sebagian besar nilai KD kelompok kita di atas 0,8, artinya asam salisilat memang punya kecenderungan lipofilik yang sesuai dengan sifatnya. Yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab perbedaan hasil. Ada 5 faktor yang menyebabkan variasi nilai KD, baik antar mahasiswa dalam satu kelompok maupun antara hasil kita dengan literatur. Faktor yang pertama yaitu jenis pelarut organik yang digunakan. Nah, ini adalah faktor yang paling fundamental. Kita menggunakan minyak goreng curah atau campuran trigliserida rantai panjang yang murni nonpolar, tidak punya gugus hidroksil sama sekali. Bandingkan dengan N-oktanol yang digunakan sebagai standar internasional, N-oktanol punya gugus OH di ujungnya, membuatnya sedikit amfifilik. Gugus OH ini memungkinkan interaksi lebih kuat dengan gugus polar pada asam salisilat, sehingga nilai KD dalam sistem N-oktanol atau air umumnya lebih tinggi daripada minyak atau air. Nah, bahkan antara minyak goreng curah dengan minyak kelapa murni yang digunakan Anasya pun berbeda. Minyak kelapa murni mengandung lebih banyak asam lemak rantai sedang yang berbeda karakternya dibandingkan minyak sawit dalam minyak goreng curah. Jadi, perbedaan nilai KD antara praktikum kita dan literatur berbasis N-oktanol atau minyak kelapa murni adalah wajar secara ilmiah. Bukan berarti percobaan kita salah. Faktor yang kedua yaitu pengaruh pH larutan. Ini sangat penting. Ini faktor yang paling sering diabaikan tapi paling krusial. Asam salisilat adalah asam lemah dengan pKa sama dengan 2,97 sampai 3,00. Nah, asam lemah punya dua bentuk. Bentuk tak terionkan Ha terjadi pada pH di bawah pKa, bersifat nonpolar atau lipofilik, yang berarti lebih suka fase minyak. Yang kedua yaitu bentuk terionkan atau anion salisilat amin terjadi pada pH di atas pKa, bersifat polar atau hidrofilik, yang berarti lebih suka fase air. Dalam praktikum kita, pH tidak diukur dan tidak dikontrol. Aquades punya pH 5-7, jauh di atas pKa asam salisilat 2,97. Artinya, pada kondisi kita, sebagian besar asam salisilat seharusnya sudah dalam bentuk terionkan amin yang lebih suka air. Tapi, kenapa hasil saya tetap menunjukkan KD 2,86 lebih banyak di air? Ada beberapa penjelasan. Saat asam salisilat larut dalam air, dia sendiri bersifat asam, sehingga kita bisa menurunkan pH larutan mendekati pKa-nya. Selain itu, CO2 dari udara yang terlarut selama pengocokan juga bisa sedikit menurunkan pH. Inilah mengapa pengontrolan pH sangat kritis dalam pengujian distribusi. Tanpa mengontrol pH, nilai KD yang diperoleh akan sangat bervariasi. Ini juga menjelaskan mengapa ada perbedaan besar antara KD Rivo dan KD saya, meskipun prosedur dasarnya sama. Faktor yang ketiga yaitu metode penentuan kadar. Kita menggunakan titrasi alkalimetri, metode konvensional yang cukup untuk tujuan pembelajaran, tapi memiliki keterbatasan dibanding metode instrumental titrasi bisa dipengaruhi oleh penentuan titik akhir yang kurang presisi. Perubahan warna PP yang samar membuat satu mahasiswa bisa berhenti lebih awal atau lebih lambat dari mahasiswa lain. Variasi kecil ini langsung memengaruhi volume NaOH tercatat dan akhirnya nilai KD pada data saya, volume NaOH ekstrak sama dengan 2,1 mili, nilai paling kecil di seluruh kelompok. Ini mengindikasikan lebih banyak asam salisilat yang berpindah ke fase minyak dalam percobaan saya. Apakah ini karena kondisi pH yang berbeda? Atau karena titik akhir titrasi sedikit terlalu awal? Sulit ditentukan tanpa pengulangan dengan metode yang lebih presisi. Metode instrumental seperti spektrofotometri UV-Vis atau RP-HPLC jauh lebih akurat, seperti yang digunakan Teng et al. 2017 yang menghasilkan
PAPP sama dengan 6,18 dengan kondisi sangat terkontrol. Faktor yang keempat yaitu ada waktu dan teknik pengocokan. Nah, kesetimbangan distribusi memerlukan pengocokan yang cukup agar asam salisilat benar-benar mencapai kesetimbangan di antara dua fase. Dalam praktikum ini, pengocokan dilakukan 15 menit menggunakan corong pisah. Beberapa hal yang bisa memengaruhi intensitas pengocokan berbeda antar mahasiswa. Pembentukan emulsi berlebihan sehingga pemisahan dua fase tidak sempurna, dan sisa emulsi yang terbawa ke fase yang salah saat pemisahan. Apabila fase air dan minyak tidak terpisah sempurna, akan terjadi kontaminasi silang yang memengaruhi hasil titrasi. Faktor yang kelima ada suhu percobaan. Nah, KD adalah konstanta yang bergantung pada suhu. Literatur umumnya mengukur pada suhu terkontrol 25 derajat Celcius. Laboratorium di Jambi memiliki suhu ruang sekitar 28-32 derajat Celcius tanpa pengendalian suhu. Pada suhu tinggi, kelarutan asam salisilat dalam air cenderung meningkat. Ini bisa menggeser distribusi ke arah fase air, menurunkan KD. Namun, viskositas minyak juga berkurang pada suhu tinggi, sehingga asam salisilat lebih mudah masuk ke fase minyak. Efek mana yang dominan bergantung pada kondisi spesifik setiap percobaan. Yang C yaitu perbandingan dengan praktikum sejenis. Berikut saya bandingkan hasil kita dengan beberapa sumber praktikum dan penelitian sejenis. Sumber yang pertama yaitu Anasya Rida N 2015 FMIPA Unpad. Sistem minyak kelapa sawit air titrasi NaOH paling mirip dengan metode kita. KD sama dengan 0,8116. Asam salisilat cenderung di fase air. Kita rata-rata kelompok KD sama dengan 1,74. Saya sendiri yaitu 2,86, lebih tinggi dari Unpad. Kemungkinan penyebabnya yaitu perbedaan jenis minyak, suhu, dan teknik titrasi masing-masing praktikan. Sumber yang kedua ada laporan SlideShare 2014 minyak kelapa air menggunakan minyak kelapa dengan titrasi serupa, KD-nya kurang dari 1, asam salisilat cenderung ke fase air, konsisten dengan Anasya 2015 menguatkan bahwa jenis minyak sangat berpengaruh. Yang ketiga yaitu ada Tengku Ruhul Fajriya 2015 Unpad kloroform air menggunakan kloroform sebagai fase nonpolar dengan spektrofotometri UV. Kloroform jauh lebih nonpolar dari minyak dan hasilnya menunjukkan bahwa pilihan pelarut organik sangat menentukan arah distribusi yang teramati. Sumber yang keempat ada Teng et al. 2017 Herald of Medicine RPHPLC menggunakan metode RPHPLC yang sangat presisi dengan kondisi suhu terkontrol 25 derajat Celcius. Nilai PAPP sama dengan 6,18, jauh lebih besar karena metode instrumentasi dan kondisi yang sangat terkontrol. Ini adalah bukti nyata bahwa metode titrasi memiliki keterbatasan presisi dibandingkan dengan metode instrumental. Tapi ini normal dalam praktikum pembelajaran. Tujuannya yaitu memahami prinsip, bukan mengajar presisi setingkat penelitian. Kesimpulan perbandingannya yaitu semua referensi sepakat pada satu hal. Asam salisilat memiliki sifat lipofilik sedang sesuai dengan log P sama dengan 2,26 sampai 2,29. Perbedaan nilai KD antar literatur dan praktikum adalah konsekuensi dari perbedaan sistem pelarut, metode, pH, dan kondisi percobaan, bukan menunjukkan bahwa teorinya salah. Yang D yaitu makna koefisien distribusi dalam farmasi. Ini adalah bagian yang paling menarik karena semua angka di dalam dunia farmasi itu apakah artinya? Yang pertama yaitu kemampuan absorpsi melalui membran biologis. Membran sel tersusun atas lipid bilayer, lapisan ganda lemak, agar obat bisa menembus membran. Obat harus cukup lipofilik untuk bisa larut di lapisan lemak itu. Nilai KD sama dengan 2,86 dari hasil praktikum saya atau log P asam salisilat sama dengan 2,26 dan 2,29 menunjukkan lipofilisitas yang cukup baik. Nilai log P antara 1 hingga 4 secara umum menandakan absorpsi yang baik melalui membran biologis. Dan ini konsisten dengan fakta bahwa asam salisilat memang terserap baik melalui kulit atau topikal maupun saluran cerna atau oral. Yang kedua yaitu relevansi dengan sediaan topikal. Asam salisilat banyak digunakan dalam sediaan topikal seperti krim, lotion, gel,
untuk jerawat, kutil, kapalan, dan eksfoliasi kulit. Agar efektif topikal, asam salisilat harus menembus stratum corneum, lapisan terluar kulit yang kaya lipid. Nilai KD-nya besar dari 1 membantu proses ini. Namun, harus diimbangi dengan cukupnya kelarutan dalam basis sediaan berair agar zat aktif tidak menguap atau mengendap. Formulator harus menyeimbangkan nilai KD ini dengan viskositas, stabilitas, dan kenyamanan pemakaian. Dan pemahaman tentang fenomena distribusi adalah kuncinya. Yang ketiga yaitu distribusi ke jaringan tubuh. Asam salisilat dengan KD besar dari 1 cenderung terakumulasi di jaringan lemak lebih banyak dibanding jaringan berair. Ini penting untuk memprediksi volume distribusi VD dan waktu paru eliminasi obat. Obat yang sangat lipofilik, log P sangat tinggi, misalnya di atas 5, bisa terakumulasi berlebihan di jaringan lemak dan menyebabkan toksisitas kumulatif. Asam salisilat dengan log P 2,3 berada dalam rentang yang relatif aman, cukup lipofilik untuk efektif, tapi tidak berlebihan. Yang keempat yaitu pengembangan formulasi emulsi dan krim. Dalam formulasi sediaan emulsi atau krim, pemahaman tentang KD sangat penting untuk memastikan zat aktif terdistribusi di fase yang tepat agar efek terapinya optimal. Misalnya, jika membuat krim asam salisilat tipe M/A minyak dalam air, perlu dipastikan cukup asam salisilat yang tetap berada di fase air agar bisa berinteraksi langsung dengan kulit, karena permukaan kulit lebih bersifat hidrofilik. Yang kelima yaitu pentingnya kontrol pH dalam formulasi. Seperti yang kita bahas, pH sangat memengaruhi nilai KD asam salisilat karena asam salisilat bisa terionisasi dalam formulasi nyata. pH sediaan harus dikontrol dengan tepat. Sediaan asam salisilat topikal biasanya diformulasikan pada pH 3-4 mendekati pKa asam salisilat agar sebagian besar berada dalam bentuk tak terionkan Ha yang lebih mudah menembus kulit. Ini adalah contoh nyata bagaimana pengetahuan fenomena distribusi langsung diterapkan dalam formulasi farmasi yang sesungguhnya. Jadi, dari satu angka KD sama dengan 2,86 yang kita hitung dari titrasi sederhana, kita bisa menarik begitu banyak implikasi yang relevan dalam dunia kefarmasian. Inilah mengapa fenomena distribusi menjadi salah satu topik fundamental dan dalam fisika farmasi. Baik, kita sampai di bagian kesimpulan. Pertama, praktikum fenomena distribusi asam salisilat dalam sistem minyak goreng dengan air berhasil dilakukan menggunakan prinsip hukum distribusi Nernst dengan metode titrasi NaOH 0,1 N. Yang kedua yaitu koefisien distribusi atau KD yang saya peroleh adalah 2,86, sedangkan rata-rata kelompok adalah 1,74. Yang ketiga, KD besar dari 1 menunjukkan bahwa asam salisilat lebih banyak terdistribusi ke fase minyak dibandingkan fase air. Artinya, bersifat cukup lipofilik dalam kondisi percobaan ini. Yang keempat yaitu hasil KD saya mendekati nilai log P, standar asam salisilat dalam sistem N-oktanol air. Log P sama dengan 2,26 sampai 2,29. Meskipun sistem pelarut berbeda membuat perbandingan langsung tidak bisa dilakukan. Yang kelima yaitu perbedaan hasil antar mahasiswa dan dengan literatur dipengaruhi oleh jenis minyak, pH yang tidak terkontrol, teknik titrasi, waktu pengocokan, dan suhu percobaan. Yang keenam itu ada nilai KD asam salisilat yang cukup lipofilik, memiliki implikasi penting dalam farmasi, menjelaskan kemampuannya menembus membran biologis dalam formulasi sediaan topikal dan prediksi distribusi obat dalam tubuh. Yang ketujuh yaitu praktikum ini memberikan pemahaman nyata tentang pentingnya fenomena distribusi dalam pengembangan obat dan formulasi farmasi. Demikian video laporan praktikum saya tentang fenomena distribusi asam salisilat. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.